Masih di Syiar Madrasah Ramadan, jangan khawatir untuk adik-adik yang baru bergabung karena sekarang kita baru akan memulai materi tentang konsep dan implementasi ukhuwah wathoniyah. Yuk kita saksikan bersama-sama, silakan Bapak Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita akan bicara tentang konsep dan implementasi ukhuwah wathoniyah. Sebagaimana kita bersama, eksistensi kehidupan manusia bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok penting kehidupan bersama. Yang pertama, manusia sebagai umat beragama, dan yang kedua, manusia sebagai bagian dari anak bangsa, dan yang ketiga, manusia sebagai warga dunia. Dalam konteks 3 ini, Al-Quran sebagai ajaran yang paling mulia yang kita yakini bersama telah mencanangkan, telah mengajarkan beberapa prinsip penting kehidupan bersama kita. Yang pertama, Al-Quran mengatakan bahwa keanekaragaman merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama dalam kehidupan kolektif kita sebagai sebuah umat beragama, sebagai bagian dari warga negara, dan sebagai bagian dari warga dunia ditandai dengan keanekaragaman. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Inilah saya kira ajaran Islam yang sangat mulia yang menunjukkan betapa perbedaan bahasa sebagai bagian penting dari warna kehidupan manusia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Selain itu, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini adalah firman Allah yang sangat mulia, yang sangat penting untuk kita pahami bersama di tengah-tengah kehidupan bangsa kita yang sangat majmuk. Inilah prinsip ajaran Islam yang sangat mulia. Dan kita juga tahu bersama bahwa Indonesia merupakan cerminan yang paling konkret dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merupakan bangsa yang sangat majmuk. Kita mengenal kebinekaan Indonesia. Kita bisa melihat dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita memiliki lebih dari subetnik 50 lebih subetnik kita miliki. Kita juga memiliki ras yang sangat banyak. Kita juga memiliki lebih dari suku, 700-an suku yang kita miliki. Kita punya agama yang beraneka ragam. Hampir agama-agama besar yang ada di dunia semuanya ada di negeri ini. Ditambah lagi dengan agama-agama lokal yang entah sampai kapan terus tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya kita juga punya kelas sosial yang sangat beraneka ragam. Dan kita juga punya adat dan tradisi yang terus-menerus berkembang dan terus-menerus mengalami perubahan-perubahan yang mengakibatkan bertambahnya tradisi yang kita miliki. Di tengah konteks kehidupan seperti inilah saya kira kita mesti membangun ukhuwah wathoniyah. Ukhuwah wathoniyah ini penting kita kembangkan agar apa? Agar kita menjadi sebuah bangsa yang tetap solid. Di satu sisi kita punya kekayaan tradisi, tapi di sisi yang lain kita juga bisa membangun persatuan. Islam sendiri telah penting kehidupan manusia yang kita kenal dengan ukhuwah Islamnya, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah. Mari kita fokus pada konsep ukhuwah wathoniyah. Prinsip yang paling penting dalam rangka kita membangun kebangsaan kita dengan prinsip ukhuwah adalah kita harus mampu membangun persaudaraan antar umat beragama atau orang beriman. Kita tahu semua bangsa kita adalah bangsa yang sangat religius. Maka membangun persaudaraan antar umat beriman, antara orang-orang yang beragama menjadi sangat penting. Yang kedua adalah saling belajar memahami di tengah-tengah kemajemukan bangsa. Orang yang berbeda etnik, berbeda tradisi, berbeda agama harus mau untuk memperkaya keimanan, memperkaya identitasnya dengan belajar mengenai keanekaragaman yang ada di sekitarnya.
Dan yang tak kalah penting, yang terakhir, kita harus mau dan mampu menjalin persaudaraan universal umat manusia. Karena ini adalah kunci dari perdamaian dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kemajemukan bangsa? Yang pertama, tentu kita harus terus-menerus membangun damai. Membangun damai di tengah-tengah kehidupan bangsa kita harus terus-menerus dilakukan. Yang kedua, apabila kedamaian itu telah terbentuk, maka kita harus mau dan terus-menerus memperkuat upaya kita mengelola harmoni kita. Dan yang ketiga, apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi perbedaan yang menimbulkan ekses, maka kita harus bisa mengelola konflik di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita telah diwarisi oleh prinsip agung yang diberikan oleh nenek moyang kita, kemudian diadopsi sebagai bagian penting dari prinsip dan pilar kehidupan bangsa kita, yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip agung. Setidaknya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu, kita tidak semata-mata menerima perbedaan, tapi kita juga mau terlibat dalam perbedaan itu. Di tengah-tengah itu, kita juga tidak sekedar mau bertoleransi menerima perbedaan, tapi kita juga mau belajar dengan orang lain yang berbeda dengan kita semua. Kemudian tak kalah penting, kita juga bisa berpegang teguh pada identitas kita, pada saat sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mau terbuka dengan keanekaragaman yang ada di sekeliling kita. Kita mau terbuka dengan kenyataan bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita. Dan yang tak kalah penting, di tengah-tengah kebinekaan kita mau berdialog dengan orang lain. Nah, ternyata makna dari Ukhuwah Watonia ialah mengajarkan kita untuk memaknai keanekaragaman sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di tengah keanekaragaman suku dan bangsa di Indonesia. Setelah ini kita akan membahas terkait Ukhuwah Watonia yang lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana, karena di penghujung acara kita juga akan ada kuis yang bisa adik-adik ikuti sesaat lagi, tetap di Syiar Madrasah Ramadan.